Alkitab mengandung kebenaran dan harta karun yang luar biasa, terutama bagi kita yang ingin belajar tentang hal-hal penting di dalam kehidupan. Salah satu hal yang penting di dalam kehidupan adalah bagaimana kita menjalani hidup kita dan bertumbuh dari orang yang menjadi pengikut, lalu kemudian bertumbuh lebih lanjut menjadi seorang pemimpin. Jikalau Anda dan saya ingin menjadi pemimpin, kita bisa melihat beberapa bagian dari firman Tuhan yang menjadi harta karun di dalam kepemimpinan dan bahkan di dalam dunia sekuler pun digunakan dengan luar biasa dengan apa yang dinamakan sebagai distributed leadership. Adapun konsep daripada distributed leadership kita bisa ambil dari sebuah kisah yang terjadi di dalam kehidupan Musa ketika dia mendapatkan kunjungan dari papa mertuanya. Di sore hari ini kita akan belajar dari sebuah peristiwa yang kelihatannya biasa-biasa saja. Kelihatannya hanya sebuah kunjungan normal dari seorang mertua kepada anak mantu ya. Dalam hal ini Yitro mengunjungi Musa menjadi sebuah peristiwa yang mengubahkan sejarah Israel. Mari kita saksikan bagaimana sebuah perjumpaan yang sederhana dapat Tuhan pergunakan untuk bisa mengubahkan sejarah sebuah bangsa. Saya Roman Dito, hari ini kita akan berbicara sedikit mengenai kepemimpinan dari kehidupan bapak-bapak nenek moyang daripada Israel atau zaman bapak-bapak nenek moyang, the patriarch of Israel. Kita akan belajar dari Musa. Kita akan melihat bagaimana Yitro mengunjungi Musa. Begini firman Tuhan dari Keluaran 18 ayat 1 sampai dengan ayat ke-25. Tetapi kita akan membacanya secara bertahap ya. Begini firman Tuhan, Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yaitu bahwa Tuhan telah membawa Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku yang telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah di dekat gunung Allah. Disuruhkannya lah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu serta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Di sini ada beberapa hal yang menarik yang mungkin kita bisa pelajari. Setidaknya ada dua hal di beberapa ayat pertama, di ayat 18 ayat 1 sampai ayat ke-7 ini yang bisa kita pelajari. Hal yang pertama adalah tentang anak-anak Musa. Anak-anak Musa memiliki nama. Yang pertama bernama Gersom. Dia adalah seorang anak yang lahir di Mesir. Kenapa bisa tahu lahir di Mesir? Sederhana, sebab arti daripada namanya adalah aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ini artinya Gersom ini lahir ketika Musa masih di Mesir. Musa masih menjadi anak angkat Firaun. Mungkin Gersom bahkan lahir di istana dan masa kecilnya mungkin dia ada di istana. Dan di 18 ayat 4 seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku yang telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun.
Kemungkinan besar Eliezer ini lahir setelah Musa diselamatkan dari pedangnya Firaun. Artinya Eliezer ini lahir pada saat Musa dan istrinya ada di padang belantara. Ini artinya Eliezer kemungkinan lahir ketika mamanya hamil, dan waktu mamanya hamil itu dikejar oleh Firaun. Jadi Musa mengalami problematik pribadi yang mungkin orang-orang nggak menyadarinya. Nah, hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Musa sebagai seorang tua adalah dia menamai anak-anaknya berdasarkan kejadian, berdasarkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dia. Mungkin orang tua kita tidak begitu, tetapi kita semua punya nama, bukan? Dan kita semua punya sejarah bagaimana orang tua kita menamai diri kita. Terimalah itu sebagai sejarah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya, sebagai identitas Anda dan saya, bahwa Tuhan memiliki sebuah rencana mengapa Anda diberi nama seperti itu. Saya memiliki seorang teman yang papanya memberikan nama seperti Musa. Karena adat di daerah beliau itu adalah adat yang memang seperti itu. Jadi kakaknya bernama Meriam. Karena pada saat beliau lahir, si Bapak Meriam ini, kakak dari teman saya, itu ternyata namanya lucu. Saya tanya, kenapa kok bisa namanya Meriam? Oh iya, karena waktu dia lahir itu ternyata dia tinggal di dekat komplek tentara di kawasan Sumatera begitu ya. Lalu kemudian di komplek tentara itu lagi ada latihan dan mungkin lagi ada penembakan meriam, sehingga bunyi dung 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 waktu dia lahir, maka anaknya diberi nama Meriam. Tapi yang lebih lucu lagi, adik daripada si Meriam ini namanya adalah Penataran. Mungkin Anda bisa menebak dari suku mana orang ini berasal ya. Nah, ternyata waktu si adik ini lahir, papanya sedang melakukan penataran P4. Makanya anaknya diberi nama Penataran. Nah, tentunya kehidupan dari kedua orang ini cukup menarik karena mereka sendiri memahami sejarah dari kehidupan mereka, dan ya kakak beradik ini cukup menarik gitu. Dan adiknya itu nasionalis sekali. Sampai sekarang dia sangat mencintai Indonesia, sangat membanggakan Indonesia. Ya memang namanya Penataran ya. Siapa yang enggak bangga sama Indonesia kalau namanya adalah Penataran P4 misalnya seperti itu ya. Maka saya dan Anda memiliki sebuah nama yang menjadi identitas. Dan nama ini menggambarkan sebuah peristiwa ataupun sebuah harapan ke depan. Saya punya teman lagi yang bernama Bambang. Gitu ya, orang Jawa tentunya. Nah, si Bambang ini artinya adalah kesatria, bukan? Gitu. Jadi dia ingin anaknya menjadi seorang kesatria, menjadi orang yang pemimpin gitu. Dan memang kehidupannya pada akhirnya si Bambang ini cukup berhasil dan menjadi ya seorang pemimpin. Walaupun bukan pemimpin yang besar atau yang hebat luar biasa, tapi tetap dia adalah seorang tokoh di dalam masyarakat. Karena dia menyadari siapa dirinya dan embrace atau memeluk identitas pribadi dia. Nah, saya bisa katakan dari ayat Alkitab ini, satu hal yang kita bisa pelajari, hal pertama yang kita bisa pelajari dari 7 ayat pertama ini adalah pahami identitas Anda, siapa diri Anda, dan pahami apa yang orang tua Anda inginkan di dalam kehidupan Anda. Lalu kemudian jikalau Anda adalah seorang orang tua, namai anak Anda berdasarkan, kalau mau punya anak ya nanti, atau Anda nanti suatu hari punya anak, Anda menjadi orang tua. Kalau masih bisa memberikan nama kepada anak ya, namai anak itu berdasarkan apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan keluarga Anda. Sehingga Tuhan dipermuliakan melalui identitas keturunan kita. Itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah
tentu di ayat 7, 18 ayat 7, seorang anak mantu itu menghargai mertuanya. Luar biasa. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya dan sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Kata yang ada di sini adalah sujudlah ia lalu menciumnya. Sujud artinya menunjukkan hormat yang luar biasa, lalu menciumnya menunjukkan kasih yang luar biasa. Saya bukan anak mantu yang baik. Saya pernah mengalami satu peristiwa di mana istri saya melahirkan, lalu kemudian ini membuat satu kondisi yang sangat khawatir, dan sebagai seorang yang memiliki keterbatasan kebutuhan khusus, saya seringkali tidak menyadari siapa orang-orang yang ada di sekeliling saya. Bahkan anak murid saya, karena saya seorang guru, itu sering mempermainkan saya dan menanyakan siapa nama saya. Tentu saya sering lupa, karena memang frontal lobus saya tidak bisa mengingat nama dengan gampang. Nah, ini menjadi sebuah kelemahan yang mungkin menjadi kondisi kebutuhan khusus ya. Tetapi saya tidak seperti Musa, karena waktu istri saya melahirkan, kami ada di satu lift, dan ternyata papa mertua saya ada di belakang saya. Masuk ke lift, saya tidak menyadari beliau di belakang. Saya langsung masuk ke ruangan bersalin karena pada saat itu istri saya baru sadar. Dan saya baru menyadari papa mertua saya ada di sana. Dia kelihatannya baru datang, mungkin dia memperlambat langkah dia. Lalu kemudian dia pura-pura baru datang. Saya bilang, papa baru dari mana? Terus dia ketawa terbahak-bahak, dia bilang, akhirnya dia cerita sama istri saya cerita sama saya, kamu tuh gak sadar ya kalau papa ada di belakang kamu waktu di lift. Hah? Aku gak sadar gitu. Ini beda banget dengan Musa. Maka hal berikutnya yang kita bisa belajar adalah hormatilah orang yang lebih berpengalaman dari kita. Terutama orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Mari kita lanjutkan bacaan kita ya, dari 18 ayat 8. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, segala kesusahan yang mereka alami dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada Israel yang telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu Yitro berkata, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh kepada mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Pengangkatan hakim-hakim 18 ayat 13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di hadapan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala sesuatu yang dilakukan bangsa itu, berkatalah ia, apakah yang kau lakukan kepada bangsa ini? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa ini berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Nah, di sini ada beberapa kunci tentang kepemimpinan. Ya, Anda dan saya kalau mau berkembang harus menemukan seorang mentor. Dalam kasusnya Musa memiliki seorang mertua yang bijaksana dan memahami bagaimana memimpin sebuah bangsa yang besar dan menjadi hakim akan bangsanya. Mungkin dia adalah seorang yang sangat dihormati di Midian. Saya bisa membayangkan kalau Musa itu dulu memang dia melarikan diri ya ke Midian. Tetapi kalau dulu dia punya latar belakang, dia dididik di Mesir,
menjadi anak angkat dari Firaun, sudah pasti pendidikannya bagus, sudah pasti dia adalah orang yang terlatih dan terdidik secara akademis, mungkin pintar, mungkin luar biasa cerdas gitu ya, mungkin juga berpengetahuan luas, dan tentunya dia cukup berpengaruh baik itu di Mesir maupun di bangsa Israel. Meskipun dia seorang pelarian pada saat itu, tentunya Tuhan memberikan kepada dia mertua yang luar biasa yang namanya Yitro ya. Dan Yitro ini menjadi seorang mentor yang luar biasa di awal-awal kepemimpinan daripada Musa. Nanti kita lihat bagaimana Yitro memberikan nasihat tentang kepemimpinan tersebut. Namun saya bisa katakan hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Hal yang ketiga adalah selain daripada kita memahami identitas kita, siapa diri kita, dari nama kita dan apa harapan orang tua kita. Dan kalau kita memberikan nama kepada anak, muliakanlah Tuhan dengan itu. Hal yang berikutnya adalah hormatilah orang tuamu. Dan yang berikutnya adalah temukan mentor lah. Jikalau Anda dan saya ingin menjadi seseorang yang sukses di dalam kehidupan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka Anda dan saya harus belajar untuk mengembangkan kapabilitas pribadi Anda dan saya. Temukanlah seseorang yang pertama takut akan Tuhan. Syaratnya mentor tentu harus takut akan Tuhan. Harus orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Yang kedua adalah memang memiliki kapabilitas. Pak, bagaimana kalau misalnya mentor saya ini gak terlalu takut sama Tuhan tapi jago luar biasa? Well, saya bisa bilang Anda bisa berguru dari dia. Anda bisa belajar dari dia, tapi jangan tunjuk dia sebagai mentor Anda. Karena terus terang kalau Anda mau memilih mentor, pilihlah mentor yang betul-betul takut akan Allah. Kenapa? Karena orang yang takut akan Allah itu akan membentuk worldview atau pemikiran pandangan dunia Anda. Saya ulangi, orang yang takut akan Allah itu akan membentuk worldview Anda. Oh Pak, gak apa-apa Pak, dia orang luar biasa, baik banget, hebat banget, sakti banget, ya capable banget, kepemimpinannya oke banget, seorang yang besar di perusahaan. Tapi Pak, wah ngomongnya sampah Pak. Terus kalau itu dia tidak percaya kepada Tuhan Pak, dia rada-rada ateis, boleh gak dia jadi mentor saya? Saya bisa bilang, maaf kalau itu untuk mentor pribadi, saya lebih baik katakan tidak. Saya mau belajar dari dia, iya. Saya punya orang-orang yang saya kenal dalam kehidupan saya yang luar biasa, yang hebat, bahkan sampai kepada titik yang saya anggap sebagai seperti ayah saya sendiri. Saya kenal seseorang angkatan 45 yang kepemimpinannya bagus, takut kepada Tuhan, tapi dari tidak percaya kepada Kristus ya, dia takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu, apakah dia bisa menjadi mentor saya? Dalam tanda kutip, saya bisa katakan sangat terbatas sekali. Walaupun dia sangat saya respect, saya anggap sebagai papa sendiri. Tapi di sini ada hal yang menarik. Perhatikan baik-baik di sini. Musa mendengarkan Yitro. Sesudah Yitro melihat dan memuliakan Tuhan dan mengatakan Tuhanmu itu besar, lalu mempersembahkan korban bagi Allah. Itu artinya apa? Artinya Yitro sendiri itu menjadi percaya kepada Tuhan Allah. Dan mereka mengatakan ternyata Tuhan Allahmu itu besar. Artinya apa? Musa pun melakukan hal yang benar. Dia meminta Yitro, nanti Yitro yang memberikan nasihat, menjadi mentor kepemimpinan dia setelah Yitro percaya kepada Allah. Nah, saya bisa katakan orang yang saya anggap sebagai papa angkat saya ini tidak percaya kepada Kristus. Saya belajar banyak, belajar tentang pengorbanan, belajar tentang kejujuran, belajar tentang integritas, belajar tentang keteladanan kepemimpinan, belajar untuk gak menjadi egois, belajar untuk menolong banyak orang dari beliau. Terus terang. Tetapi untuk masalah memahami tentang firman Allah, saya belajar dari mama saya sendiri yang menjadi mentor kerohanian saya. Saya belajar mencintai firman Tuhan, belajar mencintai Alkitab, belajar kepemimpinan dari beliau. Mama saya adalah seorang director di
instansi pemerintah, satu-satunya perempuan di instansi tersebut yang sampai kepada eselon yang cukup tinggi dan memegang jabatan yang cukup penting di dalam sebuah organisasi pemerintah, organisasi yang sangat strategis di negara ini. Dan beliau memberikan banyak sekali pelajaran bagi kami anak-anaknya dan menjadi ibu yang baik sekaligus mentor yang baik di dalam Tuhan. Pak, tapi saya nggak punya keluarga yang seperti Bapak, orang tua yang seperti Bapak. Well, saya bisa katakan Tuhan juga memberikan kepada saya banyak orang-orang yang menopang kehidupan saya dan mengajarkan tentang nilai-nilai Allah kepada saya. Saya adalah seorang guru. Dalam anugerah Tuhan, saya bertemu dengan guru yang lain yang nanti menjadi mentor saya. Saya anggap beliau yang mengajarkan saya betul-betul bagaimana tentang pendidikan Kristen dan mengajarkan saya sampai saya mencintai pendidikan Kristen. Mintalah kepada Tuhan jikalau Anda tidak memiliki mentor. Mintalah kepada Allah, berlututlah, Tuhan, tolong kasihani saya, berikan saya seseorang yang boleh menjadi mentor saya, boleh menjadi orang yang membimbing saya di dalam kehidupan saya. Mari kita lanjutkan bacaan kita. Di ayat 18 ayat 15. Kata Musa kepada mertuanya, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Dan apabila ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku dan aku mengadili di antara mereka. Dan yang lain lagi pula, aku memberitahukannya kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Di sini penting di ayat 17 ini, perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik apa yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah dan baik engkau maupun bangsa yang beserta engkau. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukan seorang diri. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa ini di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa ini orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatlah mereka di antara bangsa yang menjadi pemimpin. 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili dari bangsa itu, maka perkara-perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka yang bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau harus sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas dan senang ke tempatnya. Di sini penting. Jadi hal yang pertama, kalau engkau mau bertumbuh adalah ketahuilah identitasmu. Hal yang kedua, jika engkau mau bertumbuh adalah hormatilah orang lebih tua daripada engkau. Hal yang ketiga, carilah mentor. Hal yang keempat adalah sesudah itu, carilah tim yang akan bekerja dengan Anda. Apapun kapabilitas Anda. Apakah Anda seorang pemimpin puncak, ataukah Anda seorang pemimpin 100, ataukah Anda seorang pemimpin 50, apakah Anda seorang pemimpin 10. Apapun kapabilitas yang Tuhan percayakan kepada Anda bekerja bersama tim. Bahkan pemimpin yang paling tinggi sekalipun harus mampu mendistribusikan pekerjaan dan tanggung jawab kepada anggota timnya dan menunjuk dan mendelegasikan orang yang tepat di dalam posisi yang tepat. Saya ulangi lagi, orang yang tepat dan di dalam posisi yang tepat. Pada saat inilah Anda akan bertumbuh, karena Anda bertumbuh untuk menjadi seorang pemimpin yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin generasi selanjutnya. Saya ulangi, jikalau Anda nanti suatu hari sudah berhasil menunjuk orang-orang yang tepat di dalam tim Anda,
memilih tim Anda, bekerja di dalam tim yang baik, maka posisi Anda akan bertumbuh, Anda akan menjadi Yitronya. Artinya ketika Anda sudah menjadi seorang pemimpin dan memilih tim Anda sebagai langkah yang keempat, maka langkah yang kelima adalah Anda yang menjadi Yitronya. Artinya Anda yang akan menjadi mentor bagi pemimpin-pemimpin yang selanjutnya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Ya, ada 2 ayat terakhir yang saya akan bacakan. Di ayat yang 24, Musa mendengarkan perkataan mertua itu dan dilakukanlah segala yang dikatakannya. Dan dari seluruh Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Inilah distributed leadership, di mana leader menjadi pemimpin, mentor bagi leader generasi selanjutnya. Jadi di sore hari ini kita belajar 5 langkah kepemimpinan. Yang pertama, untuk Anda menjadi pemimpin, Anda harus mengetahui siapa diri Anda, siapa identitas Anda dari nama Anda. Yang kedua, setelah itu Anda boleh menghargai pemimpin ataupun orang tua yang mendahului Anda. Hal yang ketiga, carilah mentor. Hal yang keempat, bekerjalah dengan tim, bagilah beban tanggung jawab Anda ke dalam distributed leadership. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ketika itu sudah terjadi, maka Anda akan bertumbuh menjadi seorang mentor. Saya sangat berharap bahwa kita bertumbuh di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan talenta kita tidak sia-sia. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami memahami langkah-langkah tumbuh untuk menjadi pemimpin. Kami belajar dari Musa dan Yitro. Terima kasih untuk kekayaan firman Tuhan di sore hari ini. Dan biarlah hidup kami yang satu kali adalah hidup yang bermakna dan berimpact bagi kehidupan orang sekeliling kami. Sehingga generasi yang selanjutnya lebih takut akan Tuhan, lebih hebat lagi, dan lebih boleh memuliakan nama Tuhan bagi Indonesia Emas. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin.